Selamat datang kepada para mahasiswa peserta MBKM Pusaka tahun 2022. Pada kesempatan kali ini bersama saya Widya Siansi Tumeyang dari Tani Center IPB University, kita akan sama-sama belajar tentang partisipasi dalam pengembangan masyarakat. Rekan-rekan mahasiswa, partisipasi ini bukanlah hal yang baru. Dalam dunia pengembangan masyarakat, partisipasi sudahlah lama dibahas dan partisipasi ini adalah salah satu jiwa utama dalam pengembangan masyarakat. Seperti yang terlampir dalam slide, sejak tahun 1960-an, partisipasi sudah dibahas oleh para pegiat pengembangan masyarakat. Partisipasi dinyatakan sebagai embrio bagi demokrasi, dan berbagai kebijakan yang merujuk kepada kerangka demokrasi partisipatif mulai diacu. Pada tahun 1964, Economic Opportunity Act yang dikeluarkan di Amerika Serikat menyatakan bahwa partisipasi maksimum perlu dilakukan atau layak bagi kaum miskin untuk mencoba memperbaiki kualitas hidup dan mendatangkan kesejahteraan. Kemudian ada lagi program-program seperti the Office of Economic Opportunity yang ternyata pada saat itu mengecewakan. Hal ini dikarenakan karena partisipasi warga negara ternyata tidak mempunyai efek yang baik terhadap distribusi kekuasaan. Jadi dapat dikatakan meskipun sudah mulai dibangun pada tahun 1960, tapi partisipasi sendiri masih belum kuat pada saat itu dalam dunia pengembangan masyarakat. Perkembangan selanjutnya adalah pada tahun 1970-an. Ini adalah tahun ikonik di mana seorang peneliti, Paulo Freire, di 1972 menentang pendekatan modernisasi. Ini adalah kritik ya terhadap program pengembangan masyarakat ataupun pendampingan masyarakat yang pada saat itu tidak mencoba untuk memberikan penyadaran bagi subjeknya. Salah satu karya terkenal dan monumental dari Paulo Freire adalah Pendidikan Pembebasan. Ini bukunya bisa dibaca. Dan itu adalah perlawanan dari teori ketergantungan sebagai pembangunan alternatif. Nah, pada saat itu Paulo kemudian menyatakan bahwa partisipasi dipandang sebagai sesuatu yang fundamental dan tidak hanya berdasar pada dimensi ekonomi tetapi juga dimensi sosial. Lalu pada perkembangannya, WHO juga berupaya untuk memperkuatkan posisi partisipasi sebagai penerapan pusat dari pendekatan pelayanan kesehatan. Nah, para ahli dan profesional serta orang biasa juga dicoba untuk mendapatkan pendekatan secara partisipatif. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an hingga saat ini. Krisis ekonomi yang disebabkan oleh neoliberalisme mengikis konsep pelayanan kesehatan primer yang komprehensif. Kemudian terdapat berbagai program-program perencanaan atau program-program pembangunan yang berbasis kepada perencanaan lokal. Kemudian partisipasi warga negara dalam perencanaan dan kerangka sosial juga mulai dilaksanakan. Program-program ini juga mengacu pada HAM, kemudian nilai-nilai universal dan juga kesetaraan. Lalu banyak juga program-program partisipatif yang mulai diarahkan pada cita-cita demokrasi partisipatif. Begitu kira-kira perkembangan sejarah partisipasi. Nah, jika dilihat lebih detail lagi, ada beberapa pendekatan. Kita bagi berdasarkan beberapa era. Selanjutnya berdasarkan sejarah, terdapat kita bisa menandai begitu ya berbagai pendekatan partisipasi yang berkembang dari periode 1940-an sampai saat ini. Nah, di masa-masa 1940-an, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan pengembangan masyarakat kolonial. Salah satu yang banyak mempengaruhi adalah pada saat itu di Afrika ada kantor-kantor negara Inggris yang melaporkan pendidikan massal di Afrika. Kemudian pada tahun 1960 sampai 1970-an, terdapat pengembangan masyarakat dengan gaya-gaya postkolonialisme. Nah, pada saat itu yang diusahakan atau yang diupayakan adalah kesejahteraan sosial dan pengembangan atau spesifikasi dari departemen yang mencoba untuk mengembangkan masyarakat berdasarkan spesifikasinya. Misalnya ada bagian-bagian penyuluhan, pertanian, pangan, kemudian ekonomi, dan selanjutnya.
kita masuk ke sejarah selanjutnya, ada di tahun 1960-an. Nah, pada masa ini ada pendekatan political participation di mana perkembangan politik mulai dilakukan terutama di negara-negara utara Amerika, Amerika Utara begitu ya. Berkembanglah ilmu-ilmu tentang political atau political science. Kemudian pada era 1960-an, maksud saya 1990-an sampai 1970-an, 1960 sampai 1970, mulai masuk kepada pendekatan emansipasi, partisipasi, dan teologi pembebasan begitu. Nah, pendekatan ini itu bermunculan akibat munculnya banyak pemberontakan juga yang kemudian pada masa-masa itu di Amerika Latin mulai muncul gerakan-gerakan dari gereja untuk mencoba memperbaiki situasi atau kemiskinan ataupun penderitaan masyarakat kelas bawah melalui pendidikan-pendidikan negara Selatan Amerika, begitu ya. Dan Paulo Freire itu muncul di masa-masa ini, begitu. Kalau kita lanjutkan lagi, periode selanjutnya adalah tahun 1970-an sampai 1990-an, ada pendekatan pembangunan alternatif. Dan pembangunan ini misalnya berbagai dialog pembangunan itu mulai dibuka begitu di level internasional. Banyak konferensi juga yang dilakukan dalam konteks untuk melakukan pembangunan yang lebih inklusif di berbagai negara. Kemudian pada periode selanjutnya di era 1980 sampai saat ini, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan populis atau participation in development, di mana mulai banyak berkumpul atau bermunculan pihak-pihak yang melakukan pengembangan masyarakat secara profesional. Misalnya mulai bermunculan NGO, yayasan-yayasan non-government begitu, yang mencoba bekerja di daerah-daerah tertinggal, dan mereka-mereka ini mencoba mendekati komunitas-komunitas yang terasingkan dengan pendekatan partisipatif. Begitu. Mulai muncul development professionals dan agen-agen profesional begitu ya, dan istilah-istilah partisipasi lokal itu mulai bermunculan. Nah, pada periode selanjutnya, dan juga masih dipakai hingga saat ini adalah pada tahun 1990 hingga sekarang, pendekatan modal sosial. Nah, ini mulai dilakukan dalam kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat. Misalnya, kalau teman-teman lihat banyak bermunculan pada tahun 1990-an itu organisasi sipil yang muncul dari akar rumput begitu ya, solidaritas yang muncul dari kumpulan orang-orang yang punya tujuan yang sama, memperjuangkan hal yang sama begitu, memperjuangkan gerakan yang sama. Gerakannya macam-macam, bisa jadi dengan pendidikan, bisa juga dengan melakukan protes begitu, mengorganisir diri untuk perbaikan kesejahteraan dan juga menyuarakan kepentingan mereka kepada pemangku kebijakan. Nah, kemudian setelah 90-an, era akhir 90-an sampai dengan saat ini, pendekatan yang dilakukan adalah participatory governance, jadi tata kelola yang dilakukan secara partisipatif dan juga partisipasi masyarakat, begitu. Beberapa contohnya itu banyak dilakukan di India, begitu ya, banyak juga riset-riset partisipatif yang dilakukan dengan melibatkan warga lokal sebagai subjek pembangunan untuk menceritakan bagaimana situasi hidup mereka saat ini dan perbaikan apa yang diinginkan. Masih mirip seperti periode selanjutnya, mulai bermunculan gerakan-gerakan masyarakat, gerakan-gerakan sipil, dan kemudian mulai banyak aktor-aktor negara dan institusi lainnya yang juga memperjuangkan partisipasi dalam proses pengembangan masyarakat. Dari definisi-definisi tersebut yang sudah disampaikan atau dikemukakan dalam tulisan Sam Hickey dan Giles Mohan pada tahun 2004, dapat disimpulkan atau kemudian ada ahli lain yang mencoba untuk merangkum, yaitu Rahmena pada tahun 1992, yang menceritakan bahwa partisipasi komunitas adalah proses partisipasi yang meliputi perubahan relasi subjek-objek yang ada di antara pemerintah dan institusi lainnya dengan komunitas yang menjadi relasi yang lebih dialogis, subjek kepada subjek. Jadi,
pelaku pengembangan masyarakat dan komunitas yang menjadi subjek pengembangan masyarakat, begitu, hubungannya lebih dialogis. Bukan seperti kalau di laboratorium itu kan kita melakukan treatment terhadap objek, begitu ya. Objeknya tidak melakukan apapun, mereka hanya menerima perlakuan, begitu. Tetapi dalam konteks pengembangan masyarakat atau partisipasi komunitas dalam konteks yang lebih spesifik, begitu, yang dimaksudkan dengan proses partisipasi itu adalah proses dua arah, dialogis gitu. Subjek juga bisa memberikan pendapatnya ataupun memberikan intervensi kepada dirinya sendiri, dan juga pihak luar dapat memberikan mungkin masukan, kemudian pendidikan, saran, dan memfasilitasi proses perubahan yang terjadi pada komunitas. Nah, proses partisipasi dilakukan mengubah cara pandang para praktisi pembangunan dengan mentransformasikan kepentingan kelas mereka dan melibatkan komunitas dalam proses partisipatif. Jadi tidak lagi satu arah, tapi komunitas dilibatkan sepenuhnya dalam proses partisipasi. Begitu. Kemudian kalau kita bahas definisi begitu ya, banyak definisi dari para ahli mulai tahun 70-an sampai akhir 70-an sampai tahun 1990-an begitu. Nah, misalnya Cohen dan Uphoff menyatakan bahwa partisipasi menekankan pada rakyat yang memiliki peran dalam pembuatan keputusan. Jadi, ada pelibatan komunitas dalam pengambilan keputusan yang dilakukan bersama, begitu. Kemudian Priest dan Stifel pada tahun 1979 menyatakan bahwa partisipasi memfokuskan pada rakyat yang biasanya tidak dilibatkan. Saat ini mereka memiliki kendali terhadap sumber daya dan institusi. Jadi biasanya mereka hanya menerima kebijakan, tapi dengan adanya partisipasi komunitas, menurut Peirce dan Stifel, harusnya masyarakat punya kendali, begitu. Kemudian Powell pada tahun 1987 menyatakan bahwa partisipasi harus mencakup kemampuan rakyat untuk mempengaruhi kegiatan-kegiatan sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Penekanannya adalah kemampuan masyarakat untuk mempengaruhi, untuk ikut dalam berbagai kegiatan yang diupayakan untuk memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Kemudian pada tahun 1990, Gahi menyatakan bahwa proses pemberdayaan yang dilakukan oleh kaum tersingkir karena adanya perbedaan kekuasaan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat itulah yang disebut sebagai partisipasi. Jadi tidak hanya tentang mengubah nasib, tapi juga mengubah atau menggeser kekuasaan sehingga kaum yang tertindas itu punya ruang juga, begitu. Nah, dalam partisipasi, proses yang dilakukan itu adalah proses bertingkat yang membutuhkan komitmen jangka panjang dari berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder untuk mendukung proses tersebut. Diperlukan pemahaman akan kompleksitas relasi kekuasaan dan visi yang lebih dinamis tentang komunitas dalam konteks pemberdayaan. Kemudian ini adalah salah satu quote yang saya senangi. Quotes ini berbunyi, "The empowerment is road to participation." Jadi, seharusnya pemberdayaan masyarakat atau pengembangan masyarakat ini adalah jalan menuju partisipasi. Jadi, partisipasi itu bukan tujuan, tapi itu adalah sebuah target yang dilakukan oleh pemberdayaan. Pemberdayaan tanpa partisipasi berarti bukan pemberdayaan, seperti itu. Nah, kalau kita lanjutkan, ini adalah gambar atau ilustrasi begitu ya. Bagaimana sih partisipasi dan tata kelola yang baik dalam komunitas? Dalam perkembangannya, kalau dulu hanya membicarakan partisipasi dari komunitas, saat ini itu harus digeser pelan-pelan menuju partisipasi stakeholder atau semua pihak yang punya kepentingan, atau dalam translatannya stakeholder itu adalah pemangku kepentingan, itu harus punya partisipasi dalam pengembangan masyarakat. Misalnya ya, kalau kita lihat gambar pertama, ada program pemerintah, kemudian ada respon dari komunitas. Pertamanya misalnya adalah program pemerintah, kemudian itu direspon oleh komunitas, maka terciptalah partisipasi. Kemudian situasi yang kedua, ada program dari komunitas yang diajukan, dan kemudian pemerintah merespon. Nah, kedua bentuk ini mungkin bisa atau biasa ditemukan di masyarakat di sekitar kita. Tapi bagaimana bentuk yang sebetulnya diharapkan untuk mencapai keberlanjutan dalam pengembangan masyarakat adalah bentuk yang ketiga, yaitu berbagai pemangku kepentingan, dalam hal ini masyarakat,
pemerintah, kemudian pihak swasta, sama-sama melakukan atau sama-sama bertindak begitu. Inilah partisipasi yang diharapkan. Jadi tidak semata-mata community participation, tapi mengarah kepada stakeholders participation begitu. Nah, ini adalah semacam bagan atau grafik, bukan grafik juga sih, semacam ilustrasi lagi begitu. Sistem tata kelola yang baik. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ada segitiga begitu ya, artinya ada 3 pihak yang harusnya saling punya hubungan yang tidak terpisahkan, di mana hubungan ketiganya ini akan membentuk partisipasi dalam pengembangan masyarakat. Di sana aktor-aktornya atau pihak-pihak yang berkepentingan adalah pemerintah, dalam hal ini kita sebut sektor publik begitu. Kemudian ada pihak swasta atau private sector, bisa badan usaha juga. Dan kemudian ada masyarakat yang dalam hal ini aksi-aksi kolektifnya atau aksi bersamanya mungkin dibentuk dalam wadah LSM ataupun organisasi sipil ataupun dalam bentuk koperasi, salah satu contohnya. Nah, ketiga aktor ini harus bersama-sama dalam berbagi kepentingan dan juga berbagi sumber daya. Kalau teman-teman lihat grafik atau panah-panah yang ada, itu menunjukkan ada di situ tertulis stakeholder dan shareholders. Mereka memiliki kepentingan bersama, begitu ya. Ada kepentingan yang diperjuangkan. Ya nggak apa-apa kalau kepentingannya beda-beda. Tapi mereka juga melakukan atau beraktivitas untuk mencapai goals yang sama. Ada sumber daya yang dibagikan untuk bersama-sama, begitu. Makanya poinnya adalah stakeholders dan shareholders. Nah, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya ini kita masuk kepada konsep-konsep partisipasi itu sendiri. Ada berbagai teori untuk menjelaskan konsep partisipasi. Misalnya yang pertama adalah Arnstein. Pada tahun 1969, Arnstein menyatakan bahwa partisipasi masyarakat itu identik dengan kekuasaan masyarakat atau citizen participation is citizen power. Kekuatan masyarakat dalam misalnya konteks sebuah program begitu ya. Arnstein mencermati sejauh mana sih masyarakat memiliki kekuatan dalam melaksanakan atau menjalani sebuah program. Nah, partisipasi masyarakat itu bertingkat, ada tingkatannya. Dan dengan gradasi kekuasaan yang dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan. Arnstein menggambarkan konsep partisipasi itu dalam beberapa tahapan, yang gambarnya adalah seperti tangga yang ada di slide. Ada 8 anak tangga, dan kita memanjat dari yang paling bawah. Kemudian ini dikelompokkan menjadi 3 bagian besar, yang bagian paling basic, paling dasar itu adalah tahapan non-participation. Di tahapan ini, teman-teman, bisa dikatakan pengembangan masyarakat atau aktivitas pengembangan masyarakat itu dijalankan dengan cara-cara terapi dan manipulasi, begitu ya. Manipulasi ini bukan seperti pinjol misalnya yang menipu, begitu ya. Manipulasi ini maksudnya adalah seakan-akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan partisipasi, tapi pada dasarnya ini hanya untuk mengkondisikan, memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, tahapan manipulasi dan terapi ini, dia contohnya misalnya teman-teman kan nanti akan ditugaskan untuk melakukan pengembangan masyarakat di desa-desa lingkar kampus masing-masing ya. Kalau yang di Bogor misalnya ya sekitaran Dramaga begitu. Kalau yang di Bojonegoro ya sekitaran kampusnya. Kemudian di Jember misalnya ya pada desa-desa di sekitar kampus begitu. Nah, salah satu contohnya anggaplah teman-teman sudah terlebih dahulu mengunjungi desa tersebut, kemudian mengidentifikasi potensi yang dimiliki dan kemudian bersepakat dengan komunitas akan mengembangkan potensi tersebut dalam beberapa kegiatan begitu. Katakanlah contohnya kalian menemukan potensi ada produksi pisang di sebuah desa begitu. Dan kalian bersama dengan masyarakat melihat bahwa pisang ini potensial bisa dikembangkan dan
Masyarakat juga punya problem yang lain, yaitu misalnya mereka tidak bisa menjual pisangnya ke pasar dengan harga yang baik, sehingga perlu added value untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih menjanjikan bagi masyarakat desa. Lalu, teman-teman misalnya melakukan fasilitasi, melakukan FGD begitu, untuk membicarakan mau diapain nih potensi pisang yang ada di desa. Nah, ketika teman-teman menggunakan partisipasi dalam level non-participation, mungkin yang kalian lakukan dengan membawa pengetahuan dari kampus adalah memberikan rencana-rencana yang sudah disusun di balik meja, tidak bersama. Jadi pisang tadi kalian sampaikan, Bapak Ibu, ini kan ada pisang nih. Bapak Ibu bisa dibuatkan menjadi keripik pisang. Langkah pertama adalah A, B, C, D, sampai nanti kemudian packingnya bagaimana, labelnya bagaimana, itu teman-teman yang menentukan. Masyarakat atau komunitas, hanya kalian minta untuk datang, duduk, dengarkan, dan melakukan. Begitu. Nah, mereka tidak punya kesempatan untuk mengutarakan apa yang ada dalam pikiran, pengalaman apa yang sudah dilakukan, kemudian apa visi mereka, bayangan mereka soal pisang yang merupakan potensi utama di desa mereka. Ketika ini dilakukan dengan konsep non-participation, maka mereka hanya tadi duduk diam dan dengarkan, lalu melakukan. Nah, berbeda ketika teman-teman masuk ke tahap selanjutnya. Kalau di sini Einstein mengelompokkan ini menjadi degree of tokenism. Di tahapan ini, teman-teman membuka ruang partisipasi bagi masyarakat desa untuk memikirkan, kalau contohnya kembali ke kasus pisang tadi, teman-teman memberikan kesempatan bagi masyarakat desa untuk menceritakan pengalaman mereka, kemudian mungkin selain pengalaman, pengetahuan mereka, apa sih yang pernah mereka bayangkan soal pisang ini, kemudian apa saja yang pernah mereka cari tahu soal pengelolaan pasca panen pisang, begitu. Tapi, pada akhirnya, tetap apa yang teman-teman pikirkanlah yang menjadi program. Jadi, ide dan aspirasi tadi hanya sekedar dipaparkan, sekedar dipancing, tapi kemudian tidak diakomodir, tidak dipakai sebagai cara-cara untuk memanfaatkan potensi yang ada. Nah, itu masuk ke dalam tahap tadi ya, informing, consultation. Jadi berkonsultasi nih, Bapak Ibu, kira-kira biasanya diapain ya pisangnya gitu. Kemudian masuk ke level placation. Jadi ide tersebut dipancing, tapi kemudian tidak dijadikan bagian dari keputusan yang diambil bersama. Nah, tahapan selanjutnya adalah degree of citizen power. Bagi Einstein, ini adalah tahapan tertinggi dari tangga partisipasi, dan ini yang diharapkan oleh Einstein. Di tangga paling tinggi ini ada 3 bentuk. Partnership atau kemitraan, kemudian delegated power, jadi ada kekuasaan yang didelegasikan, dan yang terakhir adalah citizen power. Nah, kalau contohnya adalah pisang tadi lagi, pada konteks partnership misalnya, masyarakat ini posisinya bukan sebagai penerima program semata. Mereka adalah semacam mitra, begitu. Sehingga teman-teman bisa bekerja sama untuk memproduksi pisang atau mengolah pisang dari konteks pasca panennya. Masyarakat bisa mengambil keputusan tertentu dan mereka yang menentukan hal-hal apa yang perlu dilakukan. Nah, pada tahap delegated power, masyarakat bahkan bisa memilih. Misalnya, oke, kami ingin mengolah pisang ini menjadi keripik pisang misalnya, tapi karena kami tidak punya pengetahuan itu, Mas dan Mbak, Neng, dan Akang dari kampus mungkin punya ide, punya bekal dari kampus, apa yang bisa kita lakukan dengan pisang ini, sehingga mereka yang meminta. Mereka kemudian yang menugaskan, mendelegasikan kekuasaan mereka untuk mengelola pisang ini kepada kalian yang dari kampus. Dan ikut belajar bersama, begitu. Nah, pada konteks citizen power, masyarakatlah yang memutuskan si pisang tadi ini mau diapain. Jadi teman-teman pure menjadi fasilitator. Kalian hanya menyelenggarakan diskusinya, biar masyarakat yang memutuskan dalam diskusi tersebut mau diapakan. Pisang mereka yang melimpah, apakah perlu diberikan nilai tambah atau tidak, atau bagaimana proses pemberian nilai tambahnya. Apa saja yang dibutuhkan dalam proses pemberian nilai tambah tersebut. Kira-kira begitu. Nah, kemudian ada ahli lain juga nih yang menceritakan mengenai konsep partisipasi. Salah satunya adalah Cohen dan Uphoff pada tahun 1980.
Sebetulnya ada banyak teori mengenai konsep partisipasi, tapi saya hanya mengambil dua ini karena kemungkinan besar ini yang paling mudah untuk dipahami dan mungkin paling dekat nanti dengan rancangan pengembangan masyarakat yang di dalamnya terdapat unsur partisipasi yang bisa kalian lakukan dalam MBKM ini. Nah, yang kedua adalah Cohen dan Uphoff. Dalam konsepnya, Cohen dan Uphoff ini menekankan pada rakyat memiliki peran dalam pembuatan keputusan. Kalau tadi Arnstein itu membicarakan mengenai power di dalam program, gitu ya, bagaimana teman-teman sebagai pelaku pengembang masyarakat dan masyarakat sebagai subjek itu saling berbagi kekuatan, begitu ya. Siapa yang lebih mempengaruhi siapa? Kalau power kan pasti hubungannya tentang pengaruh dan dipengaruhi, begitu ya, memberikan pengaruh dan yang mendapat pengaruh. Nah, Arnstein berbicara soal itu. Bagaimana ruang kekuasaan atau power tadi lebih dominan dimiliki oleh pengembang masyarakatnya, yang dalam hal ini adalah teman-teman, atau mereka punya porsi yang sama bahkan setara dengan teman-teman, atau lebih tinggi. Kalau tadi pada tangga partisipasi kan masuknya di citizen power ya, tingkatan paling atas. Nah, pada konsep yang diajukan oleh Cohen dan Uphoff, mereka melihat pada prosesnya. Ada 4 tahapan atau proses yang disoroti oleh Cohen dan Uphoff. Misalnya, yang pertama adalah peran serta dalam proses perencanaan, kemudian proses pelaksanaan, kemudian proses evaluasi, dan yang terakhir proses menikmati hasil. Jadi kalau Arnstein tadi melihat bagaimana power ini merata pada seluruh proses, Uphoff itu lebih melihat prosesnya. Apakah di perencanaan terdapat ruang-ruang partisipasi yang diberikan oleh pengembang masyarakat? Apakah di pelaksanaan juga demikian? Kemudian bagaimana dievaluasi? Masyarakat yang dievaluasi atau mereka yang mengevaluasi? Dan kemudian pada tahap memanfaatkan hasil, siapa yang memanfaatkan hasil tersebut? Atau siapa yang menikmati hasil dari pengembangan masyarakat yang dilakukan bersama? Nah, kita akan bahas satu persatu. Pada proses perencanaan, kalau teman-teman mau melakukan pengembangan masyarakat kan terlebih dahulu dibuat perencanaannya. Nah, pertanyaannya untuk menilai apakah program ini partisipatif atau tidak, dimulai dari perencanaan. Siapa yang membuat perencanaan? Apakah pure teman-teman MBKM, atau dilakukan bersama, atau bahkan perencanaan ini dibuat oleh masyarakat desa, sehingga kalian atau tinggal mendampingi saja. Nah, ini yang mau dilihat. Apa sih yang harus dilakukan pada proses perencanaan? Kalau proses perencanaan ini kan kita akan merencanakan semua, setiap tahapan selanjutnya. Misalnya, sebelum pelaksanaan, apa alat dan bahan yang perlu dipersiapkan, kemudian apa tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan, siapa yang akan terlibat, kemudian berapa lama, dari mana sumber dayanya, itu adalah hal-hal yang mungkin akan dilakukan di perencanaan. Nah, bagaimana caranya memastikan unsur partisipasi ini hidup dalam perencanaan? Adalah dengan memastikan setiap tahapan tadi, setiap rancangan tahapan tadi, itu melibatkan masyarakat. Dan tentunya dalam setiap tahapan harus dirancangkan ruang untuk partisipasi. Misalnya ya, dalam penentuan anggaran, siapa sih yang menentukan anggaran? Apakah teman-teman dari kampus atau masyarakat? Apakah semua anggaran digelontorkan dari teman-teman atau masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam mencari dan menghimpun anggaran? Kemudian misalnya lagi dalam konteks penyesuaian waktu, penentuan waktu. Apakah semua timeline itu ditentukan oleh teman-teman MBKM yang melakukan MBKM, atau teman-teman menyerahkan kepada masyarakat untuk menentukan kapan dan tahapan apa yang akan dilakukan pada satuan waktu tertentu? Contohnya pisang tadi ya, mungkin setelah panen teman-teman akan mulai mengumpulkan pisangnya bersama dengan masyarakat. Kemudian teman-teman akan membeli peralatan untuk mengolah pisangnya. Nah, apakah pembelian ini kalian yang lakukan atau bekerja sama dengan masyarakat? Bapak dan Ibu misalnya dirancangkan gitu ya. Mari kita identifikasi alat apa saja yang dibutuhkan untuk mengelola atau mengolah pisang ini. Lalu mulailah di list. Berarti kita butuh pisau, butuh ember, butuh tepung sekian gram, butuh ABCDE. Nah, ide untuk memberikan atau menyebutkan bahan-bahan tersebut itu seharusnya dari masyarakat.
Ketika ada yang kurang, barulah teman-teman memberikan saran. Setelah itu selesai dirancangkan, teman-teman juga seharusnya memberikan kesempatan untuk masyarakat mengevaluasi. Nah, kesempatan inilah dalam perencanaan yang disebutkan atau menjadi ruang partisipasi yang sudah direncanakan. Begitu. Nah, setelah perencanaan selesai, kemudian masuk ke dalam tahap pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini biasanya adalah cobaan terberat bagi kita mahasiswa. Karena kita biasanya datang dari kampus, punya banyak pengetahuan, meskipun belum pernah melakukan, tapi sudah pernah lihat prosesnya, sudah tahu prosesnya, punya pengalaman lebih banyak, kadang-kadang kita nggak sabaran. Perencanaannya sudah bagus, menyediakan ruang bagi komunitas untuk lebih banyak beraksi dalam pelaksanaan. Tapi kadang kita nggak sabar. Kita ambil alih semua pekerjaan karena kita rasa terlalu lambat, ataupun kita rasa masyarakat tidak atau belum mampu memberikan hasil sebaik yang kita lakukan. Nah, ini yang perlu dikurangi dalam pelaksanaan. Biarkan masyarakat lebih banyak mengeksplor diri, dan biarkan mereka yang mencoba. Proses pelaksanaan ini adalah proses bagi masyarakat untuk belajar, kemudian melakukan, dan mengasah keterampilan. Apa yang dapat dilakukan teman-teman mahasiswa? Kalian mendampingi. Ketika masyarakat mentok dari sisi teknis ataupun sisi pengetahuan, teman-teman masuk di sana. Dan kemudian, pada akhirnya, masyarakat harus bisa melakukan ini tanpa bantuan, begitu. Ya sama kayak proses belajar di kampus. Awalnya mungkin dosen-dosen mencontohkan, tapi kemudian ketika ditugaskan itu adalah bagian untuk mahasiswa, bagi kalian untuk belajar, dan menikmati prosesnya. Kadang proses ini nggak lancar. Teman-teman mungkin salah, mungkin nggak lengkap, mungkin berbeda 180 derajat dari panduan yang diberikan, tapi nggak apa-apa, itu prosesnya. Mungkin proses pembelajaran ini bisa jadi sangat panjang. Nah, bagaimana mensiasatinya? Dengan cara melakukan evaluasi. Di evaluasi ini, teman-teman harusnya melakukan ini bersama dengan masyarakat. Biarkan mereka yang menilai apa yang sesuai dengan ekspektasi, apa yang masih jauh dari ekspektasi, dan apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan, ataupun memperbaiki hasil, ataupun mungkin mengupgrade, atau kira-kira tips dan trik apa yang dibutuhkan supaya proses pelaksanaan bisa jadi lebih baik. Begitu. Evaluasi harusnya dilakukan oleh masyarakat, bukan oleh kita yang menyelenggarakan MBKM. Nah, kemudian tahapan terakhir adalah tahapan memanfaatkan hasil. Siapa sih sebenarnya yang memanfaatkan hasil? Apakah mahasiswa pelaksana MBKM yang sedang melakukan MBKM, atau masyarakat yang sudah tadi dibantu untuk melakukan hingga evaluasi? Nah, seharusnya dalam konteks partisipasi, yang lebih banyak memanfaatkan hasil adalah masyarakat. Sehingga pelaksanaan tadi, hasilnya pun diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Begitu. Dan ini semua seperti lingkaran, begitu. Dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pemanfaatan hasil, kemudian kembali ke bagian perencanaan lagi. Nah, Cohen dan Uphoff menyarankan di setiap tahapan ini, seharusnya ruang-ruang partisipasi itu diberikan seluas-luasnya kepada komunitas. Begitu. Kurang lebih itu, teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya? Jikalau ada pertanyaan, nanti boleh disampaikan melalui ruang-ruang komunikasi yang telah disediakan oleh Panitia MBKM Pusaka. Terima kasih telah mengikuti kuliah ini. Melakukan pengembangan masyarakat dengan konteks partisipasi itu bukanlah hal yang mudah. Butuh waktu yang panjang untuk mempelajari dan kemudian menerapkannya. Teman-teman perlu bersabar dan saling mengingatkan. Makanya dalam tim itu baiknya sama-sama mengingatkan ya. Ketika teman yang lain tidak sabaran, teman dalam satu tim mungkin mengingatkan. Biarlah masyarakat yang mendapatkan ruang partisipasi sebanyak-banyaknya. Begitu. Tapi dalam konteks yang situasi yang berbahaya, misalnya kalau teman-teman lagi masuk di tahapan yang menggunakan, misalnya ada pisau begitu ya, lagi mau mencoba membuat ajir. Tahu kan ajir ya, untuk membantu menyanggah tanaman, begitu. Apabila komunitas sebelumnya memang belum pernah menggunakan pisau untuk membuat ajir, teman-teman perlu mencontohkan terlebih dahulu. Jangan sampai penggunaan pisau tadi membahayakan
partisipan atau komunitas. Jangan sampai caranya salah begitu ya, atau sebaliknya. Kalau teman-teman tidak mengetahui, biarkan masyarakat yang mengajari teman-teman. Begitu. Kira-kira begitu. Terima kasih teman-teman. Semoga sukses dan sampai ketemu di perkuliahan MBKM Pusaka selanjutnya. Terima kasih.